Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum. Saudaraku siman seakidah, pemirsa TV Roja dan juga pendengar Radio Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya masih di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, lisan kita senantiasa memuji dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat serta karunia yang Allah limpahkan pada kita semuanya. Dan juga salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW, teruntuk keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwatal Islam, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah Ustaz telah hadir bersama kita, Ustaz Dr. Ali Musri Samjan Putra MA Hafidhullah Ta'ala. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ahlan Ustaz. Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Kita akan kembali melanjutkan dari pembahasan faedah-faedah Khulafaur Rasyidin Ustaz ya. Insyaallah. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada pembahasan bab kronologi pemberontakan terhadap Utsman bin Affan. Betul Ustaz? Nah, ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, untuk Anda yang bertanya nanti silahkan bisa menggunakan line telepon di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kita akan simak bersama pembahasan yang akan disampaikan Ustaz. Kepada Ustaz kami persilakan, falyatafadhal maskura ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bisunnati liyaumidin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan juga Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beserta pemirsa dan pendengar radio yang ikut relay bergabung bersama kita pagi hari ini, dan juga TV-TV lain yang ikut bergabung bersama kita di pagi hari ini dalam membahas tentang melanjutkan pelajaran kita faedah-faedah perjalanan kehidupan sirah nabawiyah. Faedah dari kekhalifahan pemerintahan Khalifah Rasyidin, yang pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita pada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dalam pelajaran-pelajaran bahasan kita pada yang lalu, yang kita bahas yaitu banyak sekali berbagai perjuangan dan kemajuan di masa pemerintahan Utsman bin Affan, ya. Sebagai kelanjutan dari kemajuan Islam, keluasan wilayah Islam, perluasan wilayah Islam yang telah dirintis dan dikembangkan juga oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana kita juga menjelaskan tentang berbagai kemajuan-kemajuan yang lain dari sisi kehidupan kaum muslimin, baik urusan agama mereka maupun urusan dunia mereka. Kita sudah jelaskan juga bagaimana Utsman bin Affan meluaskan kekuasaan Islam, meluaskan dakwah Islamiyah ke daerah Afrika yang belum tersentuh di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian juga kita menjelaskan tentang bagaimana peluasan kekuasaan Islam ke daerah Eropa, yaitu sudah mendekati Eropa, masuk itu dengan Jazirah Anadul atau Jazirah Kubrus. Dan juga kita menjelaskan salah satu kemajuan terhebat di masa Utsman bin Affan adalah kaum muslimin memiliki angkatan laut yang cukup tangguh, ya, mengalahkan angkatan laut dari bangsa Rum yang saat itu sebagai lawan ataupun musuh utama yang menghadang dakwah Islam untuk sampai ke berbagai penjuru pelosok dunia saat itu. Pemirsa dan pendengar yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita senantiasa banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji atas segala limpahan taufik dan inayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat selalu mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan bahasan-bahasan kita ini, dan juga kita diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mungkin bergabung, ya, antum semua dalam mengikuti pembahasan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada antum semua, kepada kita semua, dan juga memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan segala urusan kita, dan juga melindungi kita dari segala bentuk fitnah-fitnah di akhir zaman ini. Dan semoga Allah SWT mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah. Salam buat Nabi kita Muhammad SAW, yang Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang penuh di Allah SWT. Kita berharap Allah SWT memberikan kita syafaat Rasulullah SAW kelak di akhirat.
dan jadikan orang yang sangat bahagia mendapatkan syafaat tersebut di akhir kelak. Menjadikan kita orang-orang yang ikut bergabung bersama siddiqin syuhada sholihin di dalam surga, ya, bersama-sama dengan habibina, dengan kekasih kita dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dan pendengar rahmat Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan ini yaitu tentang awal mula terjadi pemberontakan atau kronologi terjadi pemberontakan yang berakhir kepada pembunuhan, yang berakhir dengan pembunuhan terhadap Khalifah Utsman Affan radhiyallahu anhu. Bagaimana kronologi terjadinya, sehingga dengan melalui membahas menjelaskan masalah ini kita dapat mengambil menarik berbagai faedah-faedah. Ya, bagaimana kaum muslimin menghadapi sebuah isu, bagaimana seorang muslim menghadapi sebuah tuduhan dan fitnah, karena yang disebut dengan istilah di zaman sekarang itu dengan hoax itu pun terjadi di masa-masa yang lalu. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya kekacauan di tengah kaum muslimin ketika kaum muslimin tidak selektif, tidak hati-hati dalam menerima sebuah berita, sehingga mereka terprovokasi, ya, mereka yang jauh dari ilmu, mereka yang jauh dari akidah, mereka yang jauh dari sunnah, terprovokasi dengan tipu daya dan berbagai tipu daya dan juga berbagai usaha-usaha musuh untuk melemahkan barisan kaum muslimin. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai, ya, pembincangan kita yang pertama, di mana kondisi kaum muslimin di 6 tahun pertama dalam kekuasaan Utsman bin Affan itu hidup dengan sangat tenang, aman, sentosa, makmur begitu, ya, dengan sangat begitu bahagianya kaum muslimin karena luasnya kekuasaan sehingga banyaknya berbagai masukan, anggaran belanja negara mereka cukup besar, ya, pemasukan terhadap anggaran mereka sangat tinggi, dan begitu sejahteranya kaum muslimin masa Utsman bin Affan, ya, dan kekuasaan begitu luas, kekuatan yang kejayaan yang dimiliki kaum muslimin, harga diri kaum muslimin begitu tinggi, ya, sehingga benar-benar sampai kepada puncak yang begitu sangat indah dalam keadilan, ya, kemakmuran, keamanan, ya, dan seterusnya. Nah, hal ini, ya, tentu menimbulkan sesuatu tidak senang dengan kaum orang-orang dari luar Islam, ya, yang Allah sudah sebutkan dalam firman-Nya, ma yawaddu alladziina kafaru min ahli kitab walal musyrikina ayunazzala 'alaikum min khair min rabbikum. Tidak akan pernah senang dari orang-orang kafir itu, baik dari ahli kitab dan orang musyrikin, bahwa kalian mendapatkan diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian itu kebaikan. Tidak akan pernah senang mereka. Ya, dan Allah sudah menjelaskan, dan mereka akan selalu berusaha melakukan tipu daya, melakukan makar, melakukan berbagai upaya untuk merenggut ketenangan dan kenyamanan itu dari tengah kaum muslimin, dan menjadi kaum muslimin selalu gundah gelana, ribut, ricuh, dan seterusnya. Baik, ya, demikian, ya, sehingga kaum muslimin hidup dengan tenang, aman, ya. Namun dengan hal seperti itu, sampai ada seseorang yang masuk ke dalam Islam, dikenal dengan Abdullah bin Sabah, ya, masuk ke dalam Islam dengan penuh rasa kebencian. Jadi dia membuat makar. Ya, ini bukanlah hal yang baru di dalam sejarah kehidupan umat manusia, di mana adanya kaum munafikin, di mana adanya orang berpura-pura, atau yang masuk dengan peribahasa yang kita sebut seperti umpamanya musang yang berbulu ayam ataupun serigala yang berbulu domba, itu banyak di tengah-tengah kaum muslimin ketika kaum muslimin sudah begitu kuat dan jaya sehingga mereka tidak akan mampu lagi menghadapi kaum muslimin dengan cara kekuatan politik dan angkatan. Mereka akan bermain dengan sistem Islam, yaitu membuat kerusakan dengan mengatasnamakan sebagai seorang muslim. Nah, ini harus kita pelajari dan ini harus kita ketahui. Dan sudah sangat nyata dalam kehidupan kita betapa banyaknya berbagai paham lahir, berbagai bentuk penyimpangan terjadi di tengah umat ini, gara-gara adalah kebanyakan dari tokoh-tokoh yang mengatasnamakan sebagai pakar Islam, sebagai orang yang intelektual muslim, ya, mereka itu justru hasil didikan daripada orang-orang musuh Islam yang pasti akan memberikan sesuatu yang melanjutkan perjuangan mereka dan rencana-rencana hasad mereka di dalam merusak agama kita yang mulia ini. Maka nyata dalam kehidupan kita, lihat
siapa mereka-mereka di negara kita ini yang selalu membawa statement, menyatakan pernyataan-pernyataan yang begitu sangat menyimpang di sisi Al-Quran, dalam menurut ajaran Al-Quran, menurut sunnah Rasulullah SAW, ya. Dan itu sangat nyata dalam kehidupan kita, baik dalam dunia pendidikan, dunia politik, ataupun komentar-komentar yang terjadi di media massa. Kita nyata sekali melihat bagaimana orang-orang yang memang dididik oleh musuh-musuh Islam itu, mereka pasti akan memberikan sesuatu yang menyenangkan orang-orang yang telah berjasa memberikan kebaikan duniawi kepada mereka. Nah, ini yang perlu diwaspadai oleh kaum muslimin, bahwa sekarang musuh-musuh Islam tidak lagi menghancurkan Islam dengan tidak mampu, ya, tidak lagi dengan cara terang-terangan dengan memakai senjata penjajahan, ya, tetapi sekarang dalam penjajahan yang bentuk halus, bisa dalam bentuk politik, bisa dalam bentuk ekonomi, bisa dalam bentuk pendidikan, bisa dalam bentuk pemikiran. Nah, ini yang mulai pencetusnya adalah Abdullah bin Sabah ketika dia masuk Islam dengan penuh tipu daya, ya, dan dia memprovokasi orang-orang yang jauh dari ilmu agama, terutama masyarakat pedalaman saat itu yang jauh di daerah Kufa, Mesir, dan Basrah, ya, dan ini dia berkeliling. Ya, di antaranya yang dia sebarkan isu-isu hoax ini yang disebarkan oleh dia adalah bahwa Utsman telah merebut kekhalifahan tanpa hak, ya, dan dia mengatakan sebetulnya yang berhak menjadi khalifah itu ada Ali, karena dia mendapat wasiat langsung dari Rasulullah SAW, ya, dan dia memprovokasi orang dengan bahasa-bahasa yang begitu sangat dibungkus, ya, seakan-akan dia melakukan sesuatu yang baik untuk umat ini, ya, seakan-akan dia ingin menyelamatkan umat ini dari sebuah keterpurukan, begitu, ya. Maka mereka oleh sebab itu mereka mengajak mencari kelemahan-kelemahan, mencari kesalahan-kesalahan Utsman ataupun gubernur-gubernur yang di bawah pemerintahan Utsman. Nah, itu dicari-cari oleh mereka. Nah, yang akhirnya mereka, ya, dia mengatakan wabda'u bi ta'ni ala umaraikum, dan dia memotivasi orang-orang untuk mencari-cari kelemahan dari kekuasaan yang ada, ya, dan kemudian memunculkan dan tunjukkan bahwa kalian itu sedang dalam berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, sehingga manusia akan mau mengikuti apa yang kalian mau. Jadi memang salah satu metode orang-orang yang dalam merusak itu kadang-kadang yaitu menamakan kerusakan yang lakukan itu adalah islah, ya. Sebenarnya Allah gambarkan dalam sifat-sifat orang bikin dalam awal surah Al-Baqarah, yaitu wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jika dikatakan mereka, berhentilah kalian buat kerusakan di muka bumi ini, mereka jawab, kami dalam keadaan membangun, dalam memberikan dalam menunjukkan sebuah kebaikan, gitu, ya. Ya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ya, jika dikatakan mereka berhentilah dari buat kerusakan di muka bumi, mereka mengatakan sesungguhnya kami orang-orang yang sedang berbuat baik dalam melakukan perbaikan. Ya, ini demi kebaikan bangsa dan negara dan seterusnya, dengan berbagai isu-isu yang mungkin menipu, ya, menggiurkan. Nah, ini yang juga mirip, ya, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah ketika dia memprovokasi orang-orang awam yang belum kokoh akidahnya, belum paham dan secara detail masalah-masalah berbagai hal dalam agama ini. Mereka termakan dengan hoax dan juga berita-berita yang bohong ini disebarkan oleh Abdullah bin Sabah, termasuk dia melakukan provokasi orang untuk mencari berbagai penyimpangan-penyimpangan yang ada di kekuasaan. Tentu pasti ada kelemahan-kelemahan di sebagian dari pemimpin-pemimpin saat itu, ya, terutama gubernur-gubernur yang diangkat oleh Utsman bin Affan. Kemudian hal ini menyebabkan banyak kaum muslimin tertipu, ya, ketika dia memunculkan seakan orang yang melakukan islah, orang sedang melakukan sebuah perbaikan di tengah umat, ya, dan padahal sebenarnya dia tidak menginginkan kecuali kerusakan, kehancuran, ya, dan dia berjalan di tengah manusia dengan istilah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, dan dia tidak lain kecuali untuk menarik perhatian kaum muslimin saat itu, untuk mencari kepedulian kaum muslimin, mencari pengikut, ya, sehingga orang akan terpengaruh dengan sebuah slogan yang dia pegang ini, ya, demi menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, kita mari bersama-sama, dan seterusnya, sehingga banyak orang tertipu dengan gaya dia di dalam menyampaikan syubhat-syubhatnya dia, opini-opini yang dia bangun sendiri. Kemudian
Akhirnya sehingga membuat dengan slogan dia menekan amar ma'ruf nahi munkar ini banyak kaum muslimin yang percaya dengan taktik-taktik yang begitu keji ini ya, yang tersimpan di belakang itu yang disembunyikan oleh dia. Nah, mulailah dia menyebarkan berbagai ajaran dia ini ataupun isu ini yang dia jadikan sebagai provokasi kaum muslimin yang awam ya, menyebarkan kesesatan dan menyesatkan orang lain ya. Dia pergi ke Sana'a daerah Yaman, kemudian dorong ke Hijaz, tapi di Hijaz dia tidak mendapatkan pengikut, tidak mendapatkan sambutan sebenarnya terdapat di Sana'a atau daerah lain ya. Kemudian dia pergi ke Basrah, kemudian ke Kufah. Nah, Basrah dan Kufah Mesir ya, dia mendapatkan sambutan yang karena orang-orang ini jauh dari para ulama ya, di pinggir-pinggir daerah Islam, tentu jauh sekali dari penjelasan atau untuk mengkonfirmasi, untuk mencari berita-berita kepastian, tentu jauh karena saat itu tidak ada yang namanya media seperti sekarang ya, tidak adanya telepon, tidak adanya TV, tidak adanya internet ya, tidak akan tahu bagaimana hakikat yang terjadi di Madinah, hakikat yang terjadi di daerah-daerah lain. Tapi Abdullah bin Sabah membuat semacam skenario, membuat isu-isu, membuat berbagai informasi-informasi yang sesat ya, untuk provokasi orang itu. Nah, sekarang kan dia menggambarkan dia sebagai seorang orang yang jujur, orang yang baik, ya, orang yang perhatian dengan kehidupan orang bawah gitulah istilahnya ya, perhatian dengan orang wong kecil gitu ya, istilah bahasa sekarang gitu. Nah, ini yang dia lakukan ketika memprovokasi masyarakat awam yang jauh dari kota Madinah, dari pusat kekuasaan khalifah saat itu. Ya. Kemudian dia pergi ke Syam, namun di Syam sama, karena di Syam banyak para sahabat, tetapi akhirnya dia tidak mendapatkan sambutan yang menggembirakan ya, tidak mendapatkan sambutan yang sesuai yang diinginkannya di negeri Syam. Dan akhirnya dia menetap di Mesir. Ya, setelah diusir dari Madinah, pindah ke Syam, kembali di Syam juga dia diusir, akhirnya dia menetap di Mesir. Kemudian ya, sehingga dia memiliki pengikut ya, memiliki pengaruh yang besar di tengah masyarakat awam di daerah Kufah, daerah Basrah dan Mesir ya. Dan dia tidak berhasil mempengaruhi sebagian sahabat ketika datang ke Syam, sebenarnya kita jelaskan tadi. Di antaranya yang dia pengaruhi adalah yaitu Abi Dzar ya. Ya, Abi Dzar ya. Bukan Abi Dzar, Abi Darda ya. Di mana dihubungi oleh dia Abi Darda yang waktu itu lagi di Syam. Dia menghasut Abu Darda supaya menentang Muawiyah ya, tetapi Abu Darda menolak tawaran dia ya, dan dia memegang Abdullah bin Sabah ini dan bertanya, siapa kamu ya? Adzunuka wallahi yahudiyan, kata Abdullah bin Abu Dzar radhiyallahu anhu, saya kira kamu ini demi Allah adalah seorang Yahudi ini ya. Dia sudah prediksi kamu ini mungkin seorang orang Yahudi ini ya, karena dia mengajak Abu Dzar radhiyallahu anhu agar melakukan tindakan-tindakan yang menjatuhkan gubernur Syam waktu itu, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian setelah Abu Darda meninggalkan Abdullah bin Sabah ini, Abdullah bin Sabah juga mendatangi sebagian sahabat-sahabat lain, berusaha mencari kibar sahabat-sahabat yang senior, ya, karena jika dia berhasil mendapatkan salah seorang dari mereka, tentu hal ini sebagai pegangan yang kuat untuk membantu menguatkan tujuan atau makar yang sedang dia rencanakan. Ya, setelah dia meninggalkan, dia datang setelah dia tidak berhasil mempengaruhi Abu Darda, dia datang ke Ubadah bin Samit. Ya, datang kepada Ubadah bin Samit. Ya, dan kemudian Abu Darda bin Samit pun tahu apa tujuan orang ini. Ya, kemudian wa kashafa Ubadah amrahu fata'allaqa bihi wasara ila Muawiyah wa qala lahu hadha wallahi alladhi ba'atha 'alaika Aba Dzar. Ya. Dia bawa Abdullah bin Sabah ini ke Muawiyah oleh Ubadah bin Samit. Inilah orang-orang yang menghasut Abu Dzar untuk menentangmu ya. Kata Abdullah bin Samit kepada Muawiyah. Kemudian setelah itu Abdullah bin Sabah tidak berhasil di Syam. Ya, sebenarnya juga di Hijaz, dan dia pergi ke Mesir dan menetap di Mesir. Dan di samping itu dia isu-isu ini sebagai berkembang di daerah Basrah dan Kufah ya. Nah, kemudian mulailah daripada Thuwar. Thuwar ini adalah kalau bahasa kita sekarang pedemo ya.
ya, orang-orang yang ingin membuat makar, ya, mengarahkan tuduhan-tuduhan yang bermacam-macam kepada khalifah, ya, dan mereka masih di tempat masing-masing, ya, di tempat masing-masing menyebarkan isu itu untuk menimbulkan keraguan-keraguan dalam diri kaum muslimin terhadap khalifah, ya, sehingga timbullah rasa-rasa ada kebencian, kekecewaan dalam diri orang-orang terhadap khalifah. Nah, ketika hal ini sudah menyebar di daerah Kufah dan Basra dan beberapa daerah lain terhadap Mesir, ya, nah, dia melihat, ya, kondisi sudah bisa digerakkan, ya, anggota sudah banyak, ya. Mereka buat sebuah kesepakatan untuk datang ke Madinah, ya, untuk mengepung khalifah, demonstrasi, ya, demonstrasi. Oleh sebab itu budaya-budaya demonstrasi asalnya bukan dari kaum muslimin, ya. Pertama yang melakukan adalah orang Yahudi terhadap Bakhtansar, ya, di Palestina sebelumnya atau di Syam. Kemudian berlanjut budaya ini dibawa oleh orang Yahudi juga ke dalam Islam seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah di sini, memprovokasi orang agar berdemonstrasi ke Madinah melawan khalifah. Nah, dan ingin memaksa khalifah agar turun dari jabatannya atau kalau tidak mau turun, mereka berencana untuk menghabisi khalifah atau membunuhnya. Nah, setelah para pendemo-pendemo yang telah diatur ini oleh Abdullah bin Sabah datang dari berbagai daerah tadi, Basra, Kufah, dan Mesir menuju Madinah. Ya, mereka berangkat di bulan Syawal. Mereka berangkat di bulan Syawal. Mutadhahirin bi annahum yuridun al-hajj, seakan-akan mereka ingin melaksanakan haji. Jadi sudah diatur taktiknya sangat pintar gitu ya. Mereka berangkat di bulan Syawal, seakan-akan mereka itu ke Madinah berangkat dari negeri mereka atau dalam rangka ingin melaksanakan haji, sehingga tidak ada kekhawatiran baik dari kaum muslimin yang ada di Kufah, di Basra, di Mesir, maupun kaum muslimin yang ada di Madinah, dan para orang tidak curiga. Karena ini sudah dekat musim haji, mereka keluar di dekat waktu-waktu mau musim haji. Nah, kemudian, tetapi mereka menyuikan tujuan mereka terhadap kaum muslimin yang lain. Sehingga tidak ada orang lain yang dapat, atau mereka tidak ada yang menghalangi mereka. Ya, dan dapat menghalangi muamarah mereka ataupun rencana-rencana mereka, ya. Kemudian ahlu Basrah, orang yang datang dari Basrah, tinggal di Dzi Khashab namanya, dan Wanazal al-Kufah wa Mesir bi Zil Marwah. Jadi mereka sudah memposisikan dari yang datang dari Kufah dan Mesir menempat tinggal di namanya suatu daerah Marwah, dan ahlu Basrah bertempat tinggal di semua Khashab, dekat di sekitar Madinah. Yang sangat mengherankan di sini orang-orang yang mau para pengkudeta ini, para suwar ini, para demonstrasi ini, ya, mereka tidak punya tujuan yang satu sebetulnya. Punya tujuan masing-masing. Jadi Al-Kufah punya tujuan tertentu, Al-Mesir juga, kemudian Basra juga demikian. Ya, tetapi mereka, ya, balkan kul jama'atin minhum turidu rajulan wa tahwa ayakuna huwal khalifah atau tahu, ya. Setiap kelompok mereka itu inginkan seseorang yang sudah mereka rencanakan untuk diangkat menjadi khalifah setelah nanti mereka mampu menurunkan Utsman bin Affan dari jabatannya sebagai khalifah. Bahkan mutamaridun al-Kufah yuriduna Zubair bin Awam. Jadi para pendemonstrasi yang datang dari Kufah berencana ingin mengangkat Zubair bin Awam sebagai khalifah. Dan Mutawaidul Basra yuridu Talha bin Ubaidillah. Pendemonstrasi, ya, pendeta para kudetawan yang ada dari Basra, para demonstrasi yang ada di Basra, mereka menginginkan nanti kalau seandainya Utsman sudah berhasil diturunkan, sebagai gantiannya adalah Talha bin Ubaidillah. Dan berbeda dengan masyarakat Mesir, yang orang-orang yang dari Mesir menginginkan nanti kalau Utsman sudah turun, yang diangkat adalah Ali bin Abi Thalib. Tetapi mereka tidak berani menyatakan pendapat mereka masing-masing, tidak berani memberitahu kelompok yang lain. Al-Basra tidak memberitahu Al-Kufah, Al-Kufah juga tidak memberitahu rencana mereka siapa yang menjadi khalifah kepada Al-Basra dan Mesir, dengan begitu juga Al-Mesir. Ya, sehingga setiap kelompok ini berusaha membunyikan rahasia mereka. Ya, dan ingin membaiat secara sembunyi-sembunyi orang yang telah mereka rencanakan tadi.
Dia ada 3, Thalha bin Ubaidillah, ada Zubair Zubair bin Awam, dan juga Ali bin Abi Thalib. Nah, kita lihat ini, tapi mereka kompak ini, sama-sama. Ya begitulah memang pada demonstrasi kan begitu. Masing-masing orang yang sedang kompak untuk demonstrasi punya tujuan masing-masing. Ada yang murni memang perjuangkan sesuatu demi membela sesuatu ya. Ada yang memang dijadikan sebagai kendaraan untuk capai tujuan-tujuan tertentu. Ini mereka walaupun sama-sama, ini yang persatuan yang bersatu yang mereka lakukan ya, tetapi di akhir nanti baru terjadi perselisihan sama mereka. Nah, dan masing-masing telah merencanakan ya tujuan masing-masing, ingin membaiat amir-amir atau khalifah yang telah mereka rencanakan. Nah, kalau andainya ya mereka itu memang berhasil, tentu akan mengejutkan kaum muslimin sekali ya. Bagaimana mauqif mereka terhadap dari berbagai kaum muslimin yang ada di kota Madinah, dan sehingga mereka kalau seandainya mereka berhasil dari melakukan makar mereka, tentu akan menimbulkan suatu fitnah yang besar di tengah kaum muslimin. Tapi Allah SWT tetap membela hambanya dan kaum muslimin menyelamatkan dari makar yang keji ini. Ya. Setelah sebagian kaum muslimin ya mengetahui rencana ini, fa'ata Misriun Aliyan, ya pertama Al-Mesir mendatangi Ali, wa huwa fi askarin inda ahjarin Zaid mutaqallidan saifahu, dia di sebuah tendahnya dekat batu minyak itu ya, dia membawa pedangnya ya, dan dia telah mengutus anaknya Hasan, karena ini sedang dikepung kota Madinah ini oleh orang-orang yang datang dari daerah tadi, sehingga Ali bin Abi Thalib pun siap membela ini jika terjadi sesuatu. Dia sudah mempersiapkan dan menyuruh anaknya Hasan untuk menjaga Utsman ya, sehingga kaum muslim berkumpul di sekitar rumah Utsman menjaga, dan kemudian Ali juga berada di daerah-daerah, sebuah daerah dengan tendahnya, mengawasi gerak-gerik dari mereka yang datang dengan jumlah yang besar dari daerah Kufah dan Basrah dan Mesir ini. Nah, tahu-tahu ahli Mesir menemui Ali bin Abi Thalib ke tendahnya Ali bin Abi Thalib dan menawarkan tujuan mereka, mengutarakan rencana mereka. Maka Ali bin Abi Thalib memarahi mereka dan mengusir mereka. Ya. Wa qala, dan Ali berkata kepada mereka, laqad alima as-salihuna anna jaysha dzil marwah wa jaysha dzil khashab wal a'was mal'ununa ala lisi Muhammad wa fansarafu anhu. Jadi ketika itu Ali mengatakan, sungguhnya pasukan-pasukan yang datang ini atau orang-orang yang datang ini adalah mendapat laknat dari Allah melalui lisannya Rasulullah Muhammad SAW. Maka mereka meninggalkan Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Ahlu Basra, mereka mendatangi Thalha. Jadi ini sebetulnya kita lihat, ya, mereka mencari tokoh-tokoh yang mungkin untuk bisa menyaingi Utsman bin Affan. Yang dengan itu mereka dapat memecah belah dari para sahabat senior ini. Nah, ini yang perlu kita lihat bagaimana teori mereka. Dan kita ini sebagai pelajaran ya, baik bagi tokoh politik, bagi tokoh-tokoh bangsa ini ya, pahamlah hendaknya, ya, di mana musuh-musuh Islam itu kadang-kadang, ya, jangan dikira dia akan memberikan sesuatu yang baik buat antum, tapi para tokoh itu diadu oleh dia. Diadu sehingga bertabrakan, sehingga terjadi kekacauan, ya, para penatik-penatik masing-masing dari kelompok itu akan terjadi pertumpahan darah. Nah, tapi coba lihat bijaknya Ali, pintarnya Thalha dan para sahabat-sahabat yang ingin mereka dekati tidak mampu mereka pengaruhi, karena ya, mau dibodohi oleh orang yang bodoh begini, Ali bin Abi Thalib tidak akan mungkin. Ya, sehingga Ali bin Thalib mengatakan, Allah melaknat kalian melalui lisan Muhammad SAW dengan tindakan teguh laku kalian ini. Ya, Ali Basra mengatakan Thalha, ya, dan juga Thalha telah mengutus anaknya, 2 orang anaknya untuk mengawal Utsman bin Affan. Ya, mengawal Utsman bin Affan. Kemudian juga Kufi, masyarakat Kufah ya, Kufiyun dari yang tadi kita sebutkan datang kepada siapa? Zubair. Dan mereka juga mengutarakan keinginan mereka. Ya, dan juga Zubair telah mengutus anaknya Abdullah bin Zubair untuk menjaga siapa? Utsman bin Affan. Ya, dari sini kelihatan ya bahwa sahabat tidak ada yang menyetujui rencana mereka, dan bahkan para sahabat membela Utsman bin Affan, khalifah yang mereka cintai, dengan diri mereka dan anak-anak mereka. Sehingga 3 orang tadi, Ali bin Abi Thalib, kemudian Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, telah mengutus anak-anaknya untuk menjaga rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi berarti informasi-informasi yang disebarkan
oleh Abdullah bin Sabah kepada masyarakat-masyarakat yang jauh tadi pedalaman itu, ya itu tidak sekali sama mendapat pengaruh para sahabat, dan itu mereka tidak kenal dengan apa yang mereka sebut tentang isu-isu yang mereka sebarkan untuk mempengaruhi masyarakat awam tersebut. Nah, akhirnya mereka kembali dengan penuh kekecewaan, ya, sehingga mereka tidak mampu mempengaruhi seorang pun di antara sahabat yang senior tadi, ya. Nah, kemudian, ya, lam yastati'u iqna' ahadin biqabul bai'atihim. Jadi mereka ingin berbaiat secara sembunyi-sembunyi ini. Ahli Mesir mengatakan, "Kemari kami baiat kamu Ali." Al-Kufah datang kepada Zubair bin Awam, "Mari kamu ingin baiat kamu." Ya, mereka lagi sedang mau melakukan sebuah kudeta terhadap Utsman. Jadi mereka ingin mencari pemimpin yang dapat mereka sebagai yang mereka tokohkan, ya. Mereka akan bersembunyi di belakang tokoh itu untuk melakukan makar rencana buruk mereka. Namun semua mereka gagal, ya. Al-Basra yang datang kepada Tolha pun tidak berhasil. Nah, di mana mereka ingin bayar secara tersembunyi. Nah, dari sini, ya, kondisi orang-orang yang memberontak ini, para suwar atau demonstran ini menggambarkan pada kita secara jelas bagaimana pemahaman mereka terhadap agama ini. Mereka terhadap agama ini, di mana mereka tidak paham bagaimana itu mengangkat khalifah, bagaimana itu baiat khalifah. Ya. Kemudian wa kayfiyati mu'ajalatihim li hadhil fitnah mimma yaj'aluna na'taqid annahum kanu awamun nas. Jadi kita melihat juga bagaimana mereka dalam menyikapi fitnah ini dan bagaimana cara mereka dalam mencari solusinya. Kita sudah melihat berapa mereka ini jauh sekali dari ilmu agama. Adalah orang-orang yang awam, ya, wari'a, dan orang-orang yang bodoh. Ya. Dan tidak ada di tengah-tengah mereka itu orang yang paham agama dan mengetahui tentang bagaimana permasalahan ini yang sebenarnya. Ya, taib. Kemudian di mana suatu perkara yang jelas bahwa baiat khalifah di dalam Islam itu tidak boleh dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Ya, tidak ada baiat khalifah dan sembunyi. Makanya kalau ada baiat sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan, itu jelas sudah membuat sebuah urusan yang tidak benar di dalam agama ini. Makanya Umar bin Abdul Aziz menyampaikan dalam sebuah ungkapannya yang disebutkan oleh Imam Darimi di awal muqaddimah Sunan beliau, menjelaskan idza ra'aita qauman yatanajawna fi amri dinihim duna amatihim fa'lam annahum ala ta'sid dalalah. Jika engkau melihat sekelompok orang dalam urusan agama ini bersembunyi-sembunyi, ya ketahuilah mereka sedang merekayasa sebuah kerusakan. Nah, jadi nggak ada istilah baiat sembunyi-sembunyi. Nah, tadi kita lihat bagaimana bodohnya mereka itu ingin baiat Ali secara sembunyi-sembunyi, ada yang ingin baiat Tolha secara sembunyi, ingin baiat Zubair sembunyi. Bagaimana kalau semuanya tadi sama mau, tentu akan bertengkar, terjadilah fitnah yang besar. Seandainya Ali juga mau dibaiat oleh orang yang datang dari Mesir, ya. Kemudian juga Zubair mau dibaiat oleh orang dari Kufah, Tolha mau dari yang Basra. Udah 3 khalifah, tentu akan terjadi pertempuran yang luar biasa. Jadi ingin membuat sebuah fitnah yang direkayasa yang sangat istilahnya ini besar yang direncanakan Abdullah bin Sabah ini. Nah, namun alhamdulillah Allah menjaga kaum muslimin dari rencana makar buruk mereka itu, wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka melakukan tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka dengan yang lebih membuat mereka tidak mampu melaksanakan tipu daya mereka tersebut dan bahkan menghancurkan tipu daya mereka tersebut. Taib. Di mana mereka tadi melihat bagaimana ini, ya, apa hakikat baiat. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin penting belajar akidah, ya, bagaimana baiat itu prosesnya, siapa yang dibaiat, bagaimana proses baiat. Salah satu bentuk di sini mereka orang yang tidak paham, ya, bagaimana mereka ingin membaiat amir secara sembunyi-sembunyi, ya. Sehingga amir yang dibaiat itu tidak diketahui oleh orang yang baiat dia secara sembunyi. Ini jelas batil, ya. Bal yajibu an takuna jihar. Padahal seharusnya membaiat seorang pemimpin itu harus yang terang-terangan, ya, diketahui oleh baik yang dekat maupun jauh. Ini bagaimana kalau disembunyi-sembunyi, ya. Dan kaum muslimin mengikuti secara kebersamaan, secara seksama dalam itu, dengan walaupun berbeda-beda tingkatan sosial mereka. Wa bighairi dzalika la yatimul bai'at. Tidak demikian tidak terjadi bai'at. Kemudian, ya, kemudian juga kita melihat bagaimana kondisi saat membaiat Khalifah Abu Bakar Siddiq anhu, menunjukkan dalil seperti itu bahwa khalifah itu harus baiat secara di hadapan orang ramai, bukan secara sembunyi-sembunyi, ya. Semua khalifah yang 3 ini begitu. Abu Bakar Siddiq ketika dibaiat oleh sebagian sahabat Ansar dan Muhajirin di Bani Saqifah di awalnya, Abu Bakar besok paginya mengumumkan, menyatakan baiat secara umum untuk orang yang belum ketahui baiat kemarin di Bani Saqifah tersebut. Nah, kemudian, ya,
apakah ada di antara orang yang melakukan demonstrasi ini mereka memiliki pengetahuan yang cukup tentang urusan masalah khilafah dan seterusnya, menunjukkan mereka itu adalah orang-orang yang jauh dari akidah yang benar dan ilmu yang benar. Baik. Ya. Kemudian di sini terbukti bahwa mereka itu orang-orang yang memang digambarkan oleh Rasulullah SAW adalah hudatsa asnan sufaha ahlam. Mereka adalah orang-orang yang masih muda-muda, kemudian memiliki pemahaman yang begitu dangkal. Baik. Kemudian sebetulnya mereka bukan sekadar tertipu, ya, bukan ditipu semata. Memang mungkin ada yang tertipu oleh Abdullah bin Sabah, tapi di antara mereka mungkin sudah tahu rencana busuk orang Yahudi ini. Tapi mereka punya tujuan-tujuan di balik itu, ya. Ya, mengapa tidak? Mereka sudah melihat bagaimana mauqif kibar sahabat. Kenapa mereka tidak mau mengambil pandangan 3 orang sahabat yang mereka sudah temui ini? Tidak mau melakukan semacam penentang kepada Utsman bin Affan dan tidak mau dibaiat. Kenapa mereka tidak mau mengambil manhaj para sahabat? Satunya kalau mereka orang yang tahu, kenapa kita tidak ikuti para sahabat lebih senior, lebih tahu tentang hak dan batil, yang mana yang harus kita ikuti dalam keadaan kondisi sedang genting begini, harusnya kita bersama para sahabat. Tapi mereka menghindari. Tidak mau mengikuti nasihat dari para sahabat yang 3 orang yang tadi mereka datangi. Nah, ini salah satu kunci kita lihat bahwa sumber-sumber kesesatan itu memang jauh dari manhaj salafus saleh, jauh dari sunnah para sahabat. Maka oleh sebab itu Khawarij adalah orang yang sangat jauh dari mencintai para sahabat, mengikuti manhaj mereka. Baik, seandainya mereka sekedar mereka itu kalau tertipu saja ketika mereka melihat sahabat-sahabat senior ini berbeda pandang dengan mereka, tentu mereka akan berpikir, ya, kenapa ya nggak mau? Pasti mereka berusaha untuk kembali dan kepada jalan yang benar, ya. Kemudian mereka berusaha menipu masyarakat Madinah setelah mereka disuruh kembali oleh para sahabat, ya, baik Thalha, Zubair, Ali dan sahabat-sahabat lain, lalu mereka untuk kembali ke negeri mereka masing-masing. Mereka pura-pura keluar dari kota Madinah, ya. Ya, tentu ini dari instruksi yang diberikan oleh Abdullah bin Sabah, ya. Kemudian mereka seakan-akan keluar dari Madinah. Namun di tengah jalan, ya, mereka balik lagi nanti, ya, ketika ya, di antara tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh pada demonstrasi kepada Utsman bin Affan nanti akan kita bahas apa saja dan bagaimana penjelasan yang sebenarnya terjadi. Ya, ada sekitar 12, ya. Tetapi Khalifah menjawab semua apa yang mereka, karena sempat mereka berdialog dengan Utsman bin Affan dan juga Utsman bin Affan menjelaskan berbagai jawaban terhadap apa yang mereka salahkan Utsman bin Affan dalam mengambil keputusan dalam urusan pemerintahan saat itu. Ya. Mereka pergi kepada Ali dan Ali pun menjelaskan kepada mereka, dan sehingga mereka disuruh kembali ke daerah mereka masing-masing seakan-akan mereka kembali. Tetapi itu hanya pura-pura dari mereka, ya. Bagaimana terjadi? Nah, ya, di mana terjadi penipuan ini, kepuraan ini, tipu daya mereka ini, ketika ada 2 orang yang tidak mau kembali, yang dari Madinah itu, yang lain pura-pura kembali, disebutkan oleh para penulis sejarah itu namanya Ashtar an-Nakhai, Al-Ashtar an-Nakhai, dan dia ini adalah pimpinan Khawarij yang nanti ikut dalam perang Siffin, di mana ketika penduduk Syam meminta perdamaian dengan mengangkat mushaf, kemudian Ali menerima, kemudian orang-orang yang ada pasukan Ali yang Khawarij yang bergabung pasukan dia tidak setuju setelah terbunuhnya Utsman, ya. Ini kisah yang nanti akan kita ceritakan di saat pemerintahan Ali bin Abi Thalib, ya. Akhirnya mereka mengancam Ali bin Thalib, illam tu'idil Ashtar sana Nabi kama sana Abi Utsman. Mereka mengancam Ali bin Thalib, jika kamu tidak kembalikan Ashtar untuk menjadi panglima perang ini, kami akan berbuat kepadamu sebagaimana kami berbuat kepada Utsman. Berarti mereka inilah yang orang-orang yang memang ikut dalam andil dalam pembunuhan Utsman bin Affan. Nah, ini nanti akan kita bahas. Nah, ada 2 orang di sini yang masih enggan untuk keluar dari Madinah, itu namanya Ashtar an-Nakhai, yang kedua Hakim bin Jabalah atau Hukaim bin Jabalah. Nah, di sini disebutkan oleh seorang penulis yaitu Muhibbuddin Al-Khatib menerangkan bahwa sebab keengganan mereka ini, takhalluf, terlambatnya mereka ini keluar dari Madinah, ya. Dalam ini ada suatu kecurigaan, yaitu ada syubhatun qawiyatun bi anna lahum dakhlan fi ihtiwal kitab al-muzawwar ala amil mu'minin. Jangan-jangan 2 orang ini yang membuat kitab palsu, ya, membuat sebuah tulisan palsu
keputusan membuat semacam ini adalah surat dari Utsman kepada penguasa Mesir saat itu. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat, mereka tadi kembali disuruh bahwa mereka akan Utsman mengatakan saya akan lakukan terhadap pemimpin Mesir saat itu, jadi dari saudara seibunya, saudara seibunya yang kebetulan punya kesalahan, dan Utsman siap akan menghukum mereka dan berjanji akan mengganti orang yang lebih baik dari dia. Namun di tengah perjalanan ketika masyarakat Mesir ini menuju daerah mereka, dalam ceritanya itu ada seseorang yang kadang-kadang muncul dengan kudanya atau muncul sembunyi, seakan-akan menawar takablah saya begitu itu. Jadi dulu didapatkan dari dia ini sebuah surat atas nama Khalifah Utsman bin Affan, ya, kalau kepada Amir atau kepada gubernur Mesir, yang mengatakan orang-orang yang datang ke sini dari Mesir ini nanti setelah sampai di Mesir tolong kamu hukum. Ya, tolong kamu hukum. Jadi surat ini ditangkap itu dari orang yang membawa tadi. Nah, ini surat ini ketika ahli Mesir datang konfirmasi kepada Utsman bin Affan bersumpah, saya tidak pernah menulis surat. Saya tidak pernah menulis surat apa-apa, kata Utsman bin Affan. Nah, ini oleh sebab itu penulis sejarah menyatakan jangan-jangan dua orang inilah yang membuat surat palsu ini, mengatasnamakan untuk agar semakin memicu, memancing ya kemarahan orang-orang yang sedang berdemonstrasi ini gitu ya. Nah, ini yang kalau disebut ini terjadi chaos ya, adanya pihak ketiga yang bermain gitu ya, dalam istilah orang-orang yang demonstrasi kan begitu. Nah, ketika dua orang ini masih di Medina ya, mereka membuat rencana ya, ketika mungkin keduanya kecewa ketika orang semua udah seakan pulang gitu ya, meninggalkan Madinah. Nah, tentu hal inilah kedua ini berpikir bagaimana cara untuk memiliki manusia dan agar tercapai tujuan mereka berdua. Nah, maka mereka menulis sebuah kitab, Fazawwara kitaban ala lisanil mu'minin, membuat sebuah kitab palsu, tulisan ya, surat palsu atas nama Khalifah, kemudian dikitip seorang yang majhul, orang tidak dikenal, ini seorang yang disuruh ya, tidak ada seorang pun dari penulis sejarah yang mengetahui siapa orang ini sebetulnya gitu. Jadi ada yang sudah disiapkan, disewa, kemudian wal adha min dzalika, dan lebih meyakinkan lagi ini ada suatu tipu daya rencana yang memang tersusun rapi adalah ketika yang membawa kitab ini ya, lama marabi sawar, ketika lihat melewati orang-orang yang karena dia ingin mendului kelompok orang yang berdemonstrasi kembali ini, ketika lewat di situ ya seakan-akan dia ketakutan, bersembunyi dan muncul gitu ya. Akadha bita'arudillahum wa yakhtafi anhum. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang sembunyi. Kadang muncul sembunyi gitu ya. Sehingga hal ini memancing perhatian orang gitu, perhatian orang. Wa ka'anu bidzalika yaqulu lahum, seakan-akan dia itu berkata kepada orang-orang yang melihat dia ini, ta'alau fa ana ahmilu ilaikum naba'an. Ya, seakan-akan dia mengatakan orang ya, memancing orang agar dia ditangkap, agar dia ditanya, atau dia seakan menawarkan saya punya informasi buat kalian. Ketika para demonstrasi tadi dalam perjalanan kembali ke Mesir, mereka melihat kondisi itu, mereka curiga ini siapa orangnya. Ya, sekarang kadang ya bersembunyi, tidak mau melewati, sembunyi, kemudian ketika kadang muncul ya mencurigakan gitu. Akhirnya ditangkap ya. Ya. Lalu dia ngaku saya ini adalah utusan Amirul Mukminin, dia ngaku saya ini adalah petugas yang dikirim oleh khalifah, yaitu kepada gubernur Mesir, yaitu pejabat Mesir maksudnya. Fafatashuhu fa'atharu ma'ahu ala kitabin min Utsman ila Abdullah bin Abi Sarrah. Nah, ini saat ini yang menjadi amir di Mesir itu adalah Abdullah bin Abi Sarrah ini. Ketika diperiksa, dapatlah bersama dia ada surat, yaitu isinya dari Utsman bin Affan kepada Abdullah bin Abi Sarrah, yaitu pemimpin Mesir atau amir Mesir saat itu. Ya, di mana di situ isinya adalah disuruh amir Mesir ini untuk membunuh dan menangkap orang-orang yang demonstrasi ke Madinah ini, itu isinya. Jadi atas perintah Utsman bin Affan gitu. Nah, ini adalah tipuan surat yang, dan Utsman sendiri tidak pernah menulis, tapi ini sangat punya indikasi yang membuat rencana ini adalah dua orang tadi. Ya, yang keduanya enggan seandainya mereka tidak berhasil di dalam rencana mereka ini. Karena sebagian besar orang-orang sudah pada
berjalan menuju daerah masing-masing, balik ke Kufah, Basra, dan Mesir. Nah, akhirnya Ashtar dan Hakim ini atau Hukaim ini berhasil merealisasikan rencananya, ya, sehingga surat tadi membuat memancing marahnya para demonstrasi itu, pada demonstrasi yang tadi sudah berencana untuk kembali. Akhirnya mereka kembali ke Madinah, ya, dan ingin menurunkan khalifah, bahkan ingin membunuhnya, ya, karena menurut mereka khalifah telah berkhianat, ya, telah menyalahi kesepakatan di mana khalifah di awal sudah sepakat akan memberikan teguran kepada Amir Mesir atau mungkin akan mengganti Amir Mesir ini. Nah, ini jadi mulailah para demonstrasi. Yang aneh di sini adalah bagaimana bisa kompak antara orang kembali, orang Kufah, orang Basra, dan orang Mesir kompak kembali kepada jalannya Al-Mesir berbeda gitu loh. Siapa beritahu sampai yang Kufah sudah kan beda jalur ya. Tapi kok mereka kompak lagi kembali ke Madinah? Maka ini di sini banyak sekali tanda tanya. Memang ini sudah direncanakan rapi atau bagaimana begitu? Kok bisa-bisanya kembali kalau memang tadi surat kan hanya tertangkap oleh orang-orang rombongan dari Mesir saja. Pada demonstran yang datang dari Mesir. Dan jalannya orang demonstran Mesir kembali ke Mesir beda dengan orang kembali ke Kufah dan orang Basra. Tapi kok sama-sama mereka akhirnya kembali lagi ke Madinah? Ini siapa yang melakukan semacam pengaturan yang rapi begini gitu? Nah, ini suatu pertanyaan yang besar yang sering hadir dalam benak para penulis sejarah. Ya, kok bisanya akhirnya para demonstrasi itu kembali lagi ke Madinah? Akhirnya mulailah terjadi pengepungan rumah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, mereka bertakbir, ya. Kemudian mereka mengepung di sekitar rumah Utsman bin Affan, ya, dari segala sisi, ya. Man kafayaduhu fa wa amin. Mereka mengatakan semua orang yang tidak ikut campur dia tidak akan diapa-apakan, tapi yang ikut campur akan menghadapi mereka gitu. Nah, sehingga kaum muslimin kota Madinah menjadi takut melihat keganasan mereka, ya. Sudah mulai anarkis begitu, ya. Nah, kemudian para penduduk Madinah paham ini, ya, terutama para sahabat-sahabat senior paham bahwa mereka ini kalian sudah berencana untuk menumpahkan darah, ya, sehingga Ahlul Madinah keluar kepada mereka. Maksudnya penduduk Madinah ini yang keluar tentu para sahabat-sahabat keluar menemui mereka dan bertanya tentang sebab kenapa kalian kembali lagi, apa alasan kalian kembali, ya. Wassalam an Ali, dan Ali bertanya kepada mereka, ya, Umar raddakum ba'da dhahabikum wa ruju'ikum ani an ra'ikum. Kenapa lagi kalian kembali? Apa yang membuat kalian kembali ke Madinah? Ya, setelah kalian tadi mengurung dan kalian telah telah mengurungkan niat kalian, ya. Ruju'ikum andrikum, kalian mengakui kesalahan kalian sudah mau kembali ke tempat kalian masing ke Mesir dan ke Kufah Masr. Apa yang membuat kalian kembali ke Madinah? Faqalu akhadna ma'al barid kitaban biqatlina. Mereka jawab semua, kami menangkap seseorang membawa surat yang isinya menyuruh kami untuk dibunuh. Nah, ini perkataan mereka pada Ali, ya. Kemudian Tolha juga bicara sama mereka, ya, kepada Basriyin, ya, Ali kepada Ali Mesir yang tadi mereka mendekati, ya. Kemudian Tolha mendekati orang-orang yang datang dari Basra dan Zubair yang datang dari Kufah. Semua mereka kalau Al Mesir mengatakan kami menemui surat, yang isi surat itu adalah untuk membunuh kami setelah sampai di Mesir, gitu, ya. Menyuruh minta kami dibunuh. Ini jawaban Al Mesir kepada Ali bin Abi Thalib yang bertanya kepada mereka. Bagaimana jawaban orang Kufah yang datang untuk demonstrasi dan Basra? Ini jawaban mereka adalah nahnu namna'u ikhwanana wa nansuruhum. Tujuan kami adalah ikut membela, berpartisipasi membela saudara-saudara kami ini. Kami adalah bagian dari mereka, kami ingin membela mereka. Ya, kami adalah orang yang ikut membela mereka, ya. Ya, namna ingin menjaga saudara kami, wa nansuruhum ingin menolong mereka. Jadi ini berarti mereka kompak. Nah, ini suatu pertanyaan, ya. Lalu Ali berkata kepada mereka, "Kaifa alimtum ya ahli Kufah wa ya ahli Basra bima laqiya ahli Mesir? Ya, wa qad sirtum marahila summa tawaitum nahwana." Nah, ini pertanyaan Ali kepada mereka. Bagaimana kalian tahu wahai orang yang datang dari Kufah, yang dari Basra, apa yang ditemui oleh orang Mesir? Ya, kalian kan sudah berjalan dengan jarak sangat jauh. Kok bisa kalian kembali lagi ke sini? Mestinya kalian itu kan sudah jauh jalan kalian. Ya, kenapa kalian bisa tahu apa yang informasi apa yang terjadi, apa yang didapatkan oleh
orang-orang Mesir ini. Kenapa bisa kalian? Ini menunjukkan bahwa mereka sebetulnya tidak berangkat jauh dari kota Madinah sebetulnya. Mereka sudah membuat sebuah makar terencana sebetulnya dari taktik ini gitu ya. Tapi saat itu kan nggak ada intel, nggak ada CCTV, nggak ada apa yang mencatat bagaimana sampai di mananya mereka keluar dari Madinah. Ketika mereka sudah mau keluar tadi kan nggak tahu sampai di mana mereka keluar gitu. Maka Ali bertanya kepada, kok kalian bisa tahu ya wahai al-Kufa al-Mesir apa yang terima yang didapatkan terjadi yang dialami oleh al-Mesir. Kenapa kalian bisa kembali lagi? Nah, kemudian wahada wallahi amrun abram bil Madinah. Ali berkata, sebetulnya ini bukan perkara yang biasa. Adalah ini rencana yang sudah betul kalian rencanakan di waktu di Madinah ini. Nah, kemudian qalu wada'uhu an ma syi'tum. Ya, lalu mereka jawab, silakan apa saja prasangka kalian. La hajatana fi hadzal rajul. Dia katakan kami enggak butuh lagi ini khalifah. Khalifah ini harus diturunkan. Ya, liya'zilana, agar dia harus diturunkan dan menjauhi kami. Nah, jadi hasil komunikasi antara dari sahabat-sahabat sendiri dengan mereka ini kelihatan bahwa surat ini adalah suatu surat muzawwar, surat yang memang palsu yang dibuat, ya. Tidak benar bahwa itu dibuat oleh Utsman bin Affan, ya. Bahkan sebetulnya itu pengakuan saja, ya. Ini disebutkan sebetulnya nggak ada surat itu sama sekali. Kalau memang ada tentu Ali Mesir akan kasih ke Ali, ini loh suratnya. Seakan-akan ini ada ya ini skenario yang sudah memang diatur ya, atau istilah orang sini Markus ya, makalah kasusnya sudah ada gitu saat itu. Nah, bahkan sebetulnya nggak ada surat sebetulnya ya. Idlau kana al-Misriyun humul ladzina amsakur rasul, ya, karena kalau seandainya Ali Mesir itu betul-betul tadi menangkap orang bawa surat tadi, wa asaru ma'hu al-kitab, kemudian mendapatkan surat dari orang yang dikirim oleh Utsman ini, wa adu ila Madinah ala astidzal, kemudian mereka kembali Madinah dengan alasan itu, pamanalah dibalagha Basriyin wa Kufiyin amrul kitab. Kenapa orang Basra dan Kufah juga tahu tentang perkara isi surat ini? Ya, sehingga mereka kembali. Wa tariqul misrin ghair tariqil Iraqiyin. Karena jalan mereka jangan jauh berbeda. Nah, fa idzan mu'ammaratun dubirat bilailin kama qala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Berarti ini adalah mu'amarah, rencana yang sudah disusun secara rapi. Sebenarnya dikatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari sini dipahamlah oleh kita bahwa mereka-mereka yang sedang berdemonstrasi ya, yang kudeta ini ya, hanya pura-pura keluar saja waktu mereka berjanji akan keluar dari Madinah yang pertama tadi ya. Dan sebetulnya mereka sudah membuat perencanaan-perencanaan ya. Hal ini terbukti dengan kembalinya mereka dengan waktu yang sama padahal mereka dari daerah yang berbeda. Kok bisa? Ya, hatta hazu arja al-Madinah bitakwir, sampai mereka bertakwir bagi sisi Madinah, wa hasaru baital khalifah fi lailatin wahidah. Mereka mengepung secara kompak rumah Utsman bin Affan dalam satu malam itu. Kemudian sampai pengepung itu lamanya berapa? 40 hari. 40 hari ya. Oh, ini waktu ya. Nanti kita akan lanjutkan ya, kita selesaikan sedikit karena memang ceritanya cukup panjang ini, bagaimana akhir terbunuhnya khalifah, siapa pembunuhnya ya. Kemudian pengepungan Utsman selama 40 hari dan 30 hari pertama mereka masih mengizinkan Utsman untuk sholat. Sholat ke masjid Nabi SAW, menjadi imam. Kemudian setelah itu 10 hari terakhir mereka melarang Utsman untuk keluar. Ya, sehingga yang memimpin sholat saat itu adalah amir dari mereka dari Mesir, namanya itu Al-Ghafiqi bin Harbin. Ya, itu sisa dari hari 10 hari itu yang menjadi imam. Dari hal itu mulailah Ahlul Madinah ya, tafarraq Ahlul Madinah falazimu buyutahum. Saat itulah Ahlul Madinah melihat ini fitnah, sebagian mereka tidak mau keluar dari rumah mereka, melihat kondisi adalah sangat genting, sebagian mereka tidak mau keluar dari kebun mereka, dan mereka tidak mau sholat di masjid Nabi SAW, sebagian mereka, dan sebagian mereka ada yang sudah mengambil pedang-pedangnya untuk menjaga khalifah ya, dan menjaga diri mereka jika terjadi kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Akhirnya orang-orang pada demonstrasi dan perkudeta ini semakin memperkuat kepungan mereka, semakin kejam lagi, bertambah lagi, melarang masuknya air minum, tidak boleh lagi orang mengantarkan air minum ke rumah khalifah. Nah, dan bahkan mereka mulai membakar pintu rumah Utsman. Ya. Dan mereka mengawasi segala gerak-gerik yang ada di sekitar rumah
Utsman bin Affan. Akhirnya walzam khalifal muslimin bihaqqit ta'a alla yudafi anhu. Tetapi Utsman bin Affan menyuruh para sahabat dan menyuruh anak-anak sahabat juga untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Jangan sampai terjadi ada darah yang tertumpahkan, dia tidak ingin dibela. Nah, ini melihatkan bahwa Utsman bin Affan bagaimana benar-benar sabar dalam menghadapi kondisi ini, ya. Wa akhbar bi anna qatlahu wahdahu ahwan alai iraqi dima'il muslimin. Bahkan beritahu kepada para sahabat yang telah memerintahkan anak-anak mereka untuk menjaga Utsman bin Affan, yaitu sampai terjadi juga tolak-menolak dan juga terjadi pertempuran ya di antara demonstrasi dengan sahabat dan anak-anak para sahabat saat itu, ya. Tetapi Utsman bin Affan menyimpulkan, lebih baik saya meninggal sendirian daripada tertumpahnya darah kaum muslimin. Subhanallah, ini membuktikan bahwa besarnya cinta Utsman bin Affan kepada kaum muslimin dan sangat melihat bagaimana hal yang terbaik di dalam kondisi seperti itu. Nah, ini sebetulnya kisah ya. Yang berikutnya adalah insya Allah akan kita lanjutkan karena waktu ini sudah jam 9 lewat sedikit ya. Kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan sedikit. Bagaimana para sahabat yang senior lain? Sahabat-sahabat senior itu siap untuk membela Utsman bin Affan. Wa kana qad ista'adda li difa'anhu kibarus sahabah. Ya, para sahabat-sahabat semua sudah bersiap untuk membela Utsman dan mengirim anak-anak mereka untuk menjaga Utsman, ya, dan siap berperang di membelanya. Tetapi Utsman bin Affan asra ala ayyan sarifu, ya, tetapi Utsman bin Affan tetap kekeh, kata orang, tetap tidak mau untuk dijaga. Silakan kalian pulang ke rumah masing-masing, menyuruh mereka untuk pulang, ya. Nah, yang terakhir meninggalkan rumah Utsman itu adalah Hasan bin Ali. Subhanallah, kan dari awal kita lihat ya, apakah ada di belakang itu adanya Ali ingin mendapat jabatan agar Utsman sudah turun dia. Tidak ada, semuanya mereka kompak ya, para sahabat. Tidak ada yang membenci Utsman, kemudian menugaskan anak-anaknya. Bahkan ini lihat hubungan Ahlul Bait dengan Ali. Yang terakhir anak sahabat meninggalkan rumah Utsman itu adalah Hasan bin Ali. Ya, Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Taib. Wa kana fi istata'atil khalifah law arra yajarrida min ahli Madinah jaisan yudafi an bi nafsi. Sebetulnya khalifah mampu kalau mau ya menugaskan tentara-tentara untuk menjaga beliau, ya, pasukan-pasukan kaum muslimin itu untuk menjaga dirinya, ya, untuk menjaga rumahnya mampu, sebetulnya bisa, ya. Ya, walam yakun dzalika asiran ala amirul mu'minin ahabbin nas aktsar man habbahum Ibnu Khattab. Ya, hal itu tidak akan menjadi sulit ya untuk Amirul Mukminin dan dia sangat dicintai oleh masyarakatnya saat itu. Ya. Wa ma kana muslimin hina idzin an yatakhallafu an amri yasduruhu khalifah. Tidak akan seorang pun kaum muslimin jika seandainya diperintahkan untuk membela beliau, menjaga beliau, ya, untuk mengusir para demonstran ini, para kudetawan ini, tidak akan ada seorang kaum muslimin yang akan melanggar perintah beliau, ya, karena mereka meyakini baiatnya adalah wajib, ya, taat kepada penguasa. Tetapi khalifah ya lebih memilih untuk menjaga tidak tumpahnya kaum muslimin, ya, wa hasra fi aqal qadri mungkin, terjadinya kerusakan ataupun korban sangat sedikit. Ini coba lihat ya. Kalau seandainya penguasa-penguasa sekarang ya bisa semua pasukan yang ada ditarik untuk menjaga istananya gitu ya. Tetapi subhanallah, ini lihat, beliau mengatakan kalau saya yang terbunuh itu lebih aman, lebih tenang, tidak masalah, saya sendirian daripada terjadi ada 5 orang terbunuh, mana yang lebih besar korbannya. Ya. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak orang yang haris dengan jabatan, ya. Tapi kenapa beliau tidak mau turun dari jabatan? Karena memang ini perintah Rasul kepada beliau. Innallaha sayalbisuka qamisan, ya, wa in arada al-munafiquna an yaqla'u fala taqla'u. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah akan beri kamu pakaian ketika ada orang munafik ingin menanggalkan dirimu, jangan mau. Ini dan dia ingat itu, nanti akan kita sebutkan ya ketika diskusi yang Utsman bin Affan dengan mereka itu disampaikan oleh Utsman bin Affan. Ya, tentang hal itu. Maka beliau tetap sabar sampai beliau terbunuh. Nanti akan kita ceritakan. Baik. Kemudian ketika sudah dekatnya musim haji, nah ini kan mereka tadi datang waktu Syawal ya. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi orang di akhir Zulqa'dah itulah ada berangkat ke Mekah itu. Ya, 1 pekan terakhir di Zulqa'dah mereka karena jarak antara Mekah dan Madinah itu 1 minggu dengan onta atau kuda ya. Nah, ketika sudah dekat musim haji, Utsman bin Affan memanggil Ibnu Abbas. Wa khalafa mutadu wa shaddadu hisar. Semakin kuat ini penjagaannya. Pengepungan semakin kuat gitu. Sehingga Utsman takut tidak adanya yang memimpin kaum muslim untuk melaksanakan haji.
Maka beliau memanggil kaum muslimin dari sotoh, dari loteng rumahnya, dari sotoh rumahnya beliau, dan beliau memanggil Abdullah bin Abbas, menggunakan Abdullah bin Abbas, fa amaru ayyahuja bin nas, wa kana mimman waqafu bil bab. Beliau memanggil Abdullah bin Abbas agar dia menjadi Amirul Hajj saat itu, padahal Ibnu Abbas ikut menjaga pintu rumah Utsman. Saat itu, liya fa'an ya mu'minin. Dia Ibnu Abbas masih tetap menjaga di pintu rumah Utsman. Dipanggil Abdullah bin Abbas oleh dia yang menjadi Amirul Hajj tahun ini, karena beliau kan nggak bisa keluar. Akhirnya beliau perintahkan Abdullah bin Abbas saat itu berada di menjaga pintu rumahnya Utsman. Nah, Parlamentar Utsman di Hujjah bin Nas, ketika Utsman menugaskan dia sebagai untuk memimpin kaum muslimin melaksanakan haji, qala jihadu haula habu ilayya minal hajj. Abdullah bin Abbas menyebutkan, saya melawan mereka-mereka ini lebih saya sukai daripada saya pergi haji. Ini bagaimana kesetiaan Abdullah bin Abbas kepada Utsman bin Affan. Ya. Lalu khalifah fa'aksama alai khalifah fantalaqa. Namun Utsman bin Affan memaksa dia. Maksa dia agar berangkat haji. Akhirnya Abdullah bin Abbas ikut ya perintah Utsman bin Affan. Nah, ini melihat bagaimana kecintaan sahabat dan bagaimana ketaatan mereka kepada Utsman bin Affan. Ketika orang-orang yang demonstran dan ini yang melakukan kudeta ini mulai mendekati pintu dan makar tadi, mereka berteriak-teriak ya, dan Utsman salat ya. Saat itu dia membaca surat Thaha dan dia tidak terpengaruh dengan teriakan-teriakan mereka di luar ya, wala akhta'a wala ta'ta'a hatta intaha salat min salati. Jadi tidak mempengaruhi itu sampai selesai salat ya. Setelah itu dia duduk dan membaca mushaf. Ya, sampai saat itu dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad ja'alu lakum fakhshawhum fazarhum imam wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang orang-orang yang dikatakan manusia berkata kepada mereka, sungguhnya manusia telah bersatu untuk melawanmu ya. Fakhshawhum, takutlah pada mereka, tapi hal itu menambah mereka iman dan yakin ya, wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik, akhirnya tadi ceritanya semakin hari semakin kejam nih pada demonstrasi ini. Akhirnya air tidak boleh masuk ke rumah Utsman. Ya, ini cukup panjang nih. Baik. Kita kisah sedikit yang mengantarkan air ke rumah Utsman itu Ali bin Abi Thalib. Ya, sehingga Utsman meminta Ali dan Thalha dan Zubair dan para istri Nabi SAW untuk minta air. Ya, tak kala yang pergi pertama mengantarkannya Ali bin Abi Thalib. Ini masih tetap Ali bin Abi Thalib. Lihat ya, orang-orang yang menggambarkan seakan-akan ada permusuhan antara Ali bin Abi Thalib dengan Utsman. Tidak ada. Coba lihat. Yang pertama mengantarkan itu adalah Ali bin Abi Thalib dan Ummu Habibah. Ummu Habibah, siapa Ummu Habibah? Adalah memang karib kerabat daripada Utsman bin Affan, anak dari Abu Sufyan dan istri Nabi SAW. Ya. Kemudian keduanya pergi membawa air untuk Utsman. Adapun Ali dicegah oleh orang-orang yang mengepung rumahnya ini. Dan Ali memperingatkan menasihatkan mereka. Ya. Dan namun mereka tidak mau mengasih jalan ya. Lalu Ali melemparkan imamanya ke rumah Utsman bahwa agar Utsman tahu bahwa dia annahu hadara walakinahu munia, bahwa menunjukkan bahwa Ali sudah datang, tahu panggil sudah kan tadi dipanggil oleh Utsman. Nah, menunjukkan bahwa sudah datang tapi dia tidak bisa masuk karena dilarang oleh para demonstran ini. Wa amma Ummu Habibah faqad halat sawar bainaha wa baina dukhul ala khalifah fatal bi an wasaya bani. Kemudian Ummu Habibah istri Nabi SAW pun dilarang oleh para demonstrasi untuk masuk ke rumah Utsman, ya, sehingga mencari jalan-jalan. Kemudian fahtalat, dia membuat alasan Ummu Habibah ini untuk bagaimana pentingnya memberi minum Utsman ini, karena dia mengatakan, saya ini punya wasaya Bani Umayyah, saya ini mendapat wasiat menjaga anak-anak yatim dari Bani Umayyah, ya, wa anna takhafu antamu yamut fayadu haqqal yatama al-aramil. Kalau seandainya Utsman ini mati, ya, siapa yang akan menjamin anak-anak yatim dan para janda ini gitu. Nah, walakin hila lam tanfa, tapi itu tidak didengar oleh para demonstran ini sampai dia memukul bagla. Kendaraan yang naik oleh Ummu Habibah dipukul itu hampir jatuh itu karena ini bagla ini adalah kuda yang kawin dengan keledai, karena itu hasil kawin itu disebut dengan bagla. Nah, itu tunggangan yang naik oleh Ummu Habibah. Ya, kemudian ketika itu ya sehingga dipukul itu baglanya, ya, fafarrat wa kadat tulqi bi ummiha, sampai bagla itu tentu lari dipukul, akhirnya hampir terjatuh Ummu Habibah ya, ke tanah ya, jatuh. Dan Ali wa Thalha Zubair bima jara li Ali wa Ummu Habibah, ketika Zubair dan Thalha mendengar apa yang terjadi, kejadian yang menimpa Ali dan Ummu Habibah, falazima baitahuma, mereka tetap aja di rumah karena ini sudah melihat fitnah
begitu. Wa dhalla Utsman la yasilu ulma illa an tariqi baiti Ali Hazm. Utsman tidak mendapatkan air kecuali melalui seorang rumah yang itu dikeluar Ali Hazm namanya. Ya. Fi ghablatin minas. Jadi ada tetangganya Ali Hazm ini. Jadi ketika Zuhair ini lagi kecolongan gitu ya, mereka masuk antarkan air buat Utsman. Ya. Karena kaum muslimin juga tidak akan pernah terbayang bahwa orang-orang ini benar-benar akan membunuh Amirul Mukminin. Walakin kanu yatawaqqauna an tantahi bi khali. Hanya mereka mengira saja cukup hanya sekedar menurunkan Utsman jadi khalifah saja. Ya, seandainya mereka tahu bahwa akan terjadi pembunuhan, tentu tidak akan ada seorang pun sahabat akan berdiam diri untuk membiarkan mereka, ya. Kemudian, ya, dan juga tidak akan mungkin pada demonstrasi ini dapat menguasai situasi. Nah, kemudian Pak Mama akan, walaupun bagaimanapun jumlah mereka, ya, karena mereka akan tidak mampu menghadapi jumlah sahabat yang situ sekitar 20.000 ada di Madinah, ya. Tetapi kan mereka tidak melakukan perlawanan, pengusiran secara keras kepada para demonstran adalah karena berdasarkan larangan dari Utsman bin Affan sendiri. Kemudian, ya, tak kala melihat ya orang-orang yang ada di rumah Utsman bin Affan bahwa kondisi semakin genting, ya. Wa anal mujrimin qad ahraku babadar, dan orang-orang yang demonstrasi mulai membakar pintu rumah dan juga sebagian saung yang ada di depan rumah Utsman bin Affan, ya, saqifa allati amamahu wa taqada mudafi'una anna suwar yuriduna ma huwa a'zam. Dari sini orang-orang yang masih tetap sebagian sahabat masih tetap aja walaupun di dalam Utsman ada juga yang masih tetap menjaga Utsman, bahwa melihat bahwa mereka ini adalah orang-orang yang ingin menimbulkan fitnah, ya, mereka berteriak dan seterusnya. Kondisi seperti ini bahwa mereka ingin perkara yang lebih besar sebetulnya, itu menjadinya pembunuhan, ya. Kemudian satu persatu keluar, maka keluarlah Mughirah bin Akhnas wa kana qad taja'ala min hajj, ya. Ini masih dalam kondisi, ya, sekarang dia cepat pulang dari haji, masih mendapatkan orang itu masih demonstrasi, ya, dalam kondisi dikepung begitu. Kemudian cepat datang ke Madinah untuk menjaga khalifah. Sampai dia membuatkan syair-syair, juga keluar juga Hasan bin Ali, ya. Hasan bin Ali juga menjaga Utsman bin Affan, sampai juga mengatakan sebuah syairnya, la dinuhum dini wala ana minhum. Ya, agama mereka bukan sama dengan agamaku dan aku bukan bagian mereka. Hatta isul ila tamaris syamam. Ini bait-bait yang bahasa Arab, ya, demi membela khalifah itu. Kemudian juga Barza Marwan bin Hakam. Yang Marwan bin Hakam juga dan juga Abu Hurairah, ya. Dan para sahabat mulai berkumpul. Ya. Ini adalah hari yang sangat terjadi di situ pembunuhan. Jadi hari-hari yang terakhir ini, ya. Sampai Abu Hurairah berteriak menyampaikan kepada mereka-mereka yang demonstrasi ini, wa ya qaum mali adukum ilal najah wa tad'unani ilan nar. Ini dibaca firman Allah Subhanahu wa taala ini surat Ghafir ayat 41. Wahai orang-orang manusia yang banyak ini, ya, saya mengajak kalian kepada hal yang selamat tapi kalian mengajak kepada neraka, gitu. Nah, ini adalah kisah bagaimana detik-detik sebelum terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Terjadinya pertempuran antara pembela, sahabat-sahabat membela khalifah dengan para demonstran. Ini akan kita lanjutkan insyaallah pada kajian yang akan datang karena waktu membatasi kita. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ingatkan bahwa kajian kita lanjutan dari bagaimana kondisi lanjutan di kondisi kritis pengepungan rumah bin Affan oleh para demonstran, ya, yang mengepung rumah beliau yang berencana untuk membunuh beliau. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Berikutnya kita melihat pertanyaan-pertanyaan